Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas satu saya PPT tentang kompetensi. Perkenalkan, nama saya Roito Al-Mubarakah. Yang pertama itu pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas secara baik. Kompetensi dapat diartikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan unggul dalam situasi kerja tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis kompetensi itu ada 5. Yang pertama itu kompetensi teknis, melibatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau bidang tertentu seperti kemampuan programan atau keahlian desain grafik. Yang kedua itu selanjutnya kompetensi manajerial terkait dengan kemampuan mengolah diri sendiri dan orang lain seperti perencanaan, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu kompetensi interpersonal. Relasi interpersonal itu mencakup kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, termasuk mendengarkan, berbicara, dan dengan efektif, empati, dan kinerja dalam tim. Yang keempat itu ada kompetensi konseptual, melibatkan pemahaman konsep abstrak, analisis situasi kompleks, dan kemampuan berpikir strategis serta inovatif. Terakhir, selanjutnya kompetensi kepemimpinan berkaitan dengan kualitas kepemimpinan seperti visi, integritas, kemampuan bergerakan perubahan dan membangun budaya kerja yang positif. Selanjutnya, cara mengembangkan kompetensi itu ada 3. Yang pertama itu adalah mengembangkan pendidikan dan pelatihan. Mengembangkan pendidikan pelatihan itu harus kursus mengambil kursus pelatihan atau program pendidikan formal untuk meningkatkan kompetensi teknik dan konseptual. Yang kedua itu melakukan praktik dan menambah pengalaman. Kita harus banyak berlatih secara teratur dan menghadapi tantangan. Nyatanya untuk memperbaiki keterampilan teknis dan interpersonal. Selanjutnya itu terakhir ada 3. Yang ketiga mengikuti pembelajaran berkelanjutan. Terus memperbarui pengetahuan dengan mengikuti perkembangan terbaru melalui bacaan, webinar, atau pelatihan. Selanjutnya itu manfaat kompetensi. Ada 4. Yang pertama itu memperjelas standar, kinerja, dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua itu dapat digunakan sebagai acuan atau standar seleksi tenaga kerja potensial. Yang ketiga itu membantu perusahaan untuk bisa beradaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Yang keempat itu meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelatihan dan alokasi biaya yang tepat. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kompetensi ada 2. Yang pertama itu keyakinan dan nilai. Keyakinan dan nilai-nilai itu ya adalah jika seseorang tidak yakin bahwa dirinya mampu menjadi kreatif dan inovatif, maka mereka pun tidak akan berusaha untuk menciptakannya. Yang kedua itu keterampilan. Maka seseorang dalam berbagai hal seperti public speaking, leadership, atau problem solving dapat menjadi penyebab berkembangnya kompetensi dalam diri. Selanjutnya itu cara meningkatkan kompetensi. Ada 3. Yang pertama itu mengikuti pelatihan kerja. Biasanya itu perusahaan selalu menyediakan program pelatihan kinerja untuk para karyawan agar kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan dan meningkatkan. Yang kedua itu adalah ikut berpartisipasi dalam proyek baru. Jika perusahaan menawarkan proyek atau tugas bagi karyawan, maka kamu bisa mencoba untuk mengambil dan ikut berkontribusi dalam proyek tersebut. Yang ketiga itu hadiri seminar. Selain mengikuti pelatihan kerja, kamu juga bisa meningkatkan kompetensi dengan menghadiri seminar atau workshop. Selanjutnya itu kesimpulan dari PPT saya adalah kompetensi kombinasi kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai yang penting untuk kinerja efektif. Jenis-jenis kompetensi seperti teknis, interpersonal, manajerial, konseptual, dan kepemimpinan mendukung aktivitas individu. Pengembangan kompetensi pembelajaran standar kinerja,
meningkatkan produktivitas dan membantu adaptasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kompetensi termasuk keyakinan, keterampilan, dan pengalaman individu. Dapat meningkatkannya melalui pelatihan, proyek, dan seminar. Demikianlah pengembangan kompetensi ini PPT saya. Mohon maaf jika kesalahannya kepada Ibu Diah, dosen dosen pengampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.